Bayangkan situasi ini. Kehidupan tidak berhenti, tidak menunggu hingga Anda siap, dan jauh lebih sedikit dia bersimpati dengan ketakutan Anda. Setiap hari, Anda dihadapkan pada tantangan. Beberapa kecil dan lainnya tampak tidak dapat dipecahkan. Sebagaimana Anda merespons, apakah Anda membiarkan diri Anda terbawa frustrasi, ataukah Anda mengambil kendali? Ini adalah perbedaan antara mereka yang hancur dan mereka yang bangkit. Ini bukan soal keberuntungan, tetapi tentang kerangka berpikir. Marcus Aurelius memahami hal ini dengan baik. Apa yang terjadi pada Anda bukanlah penentu takdir Anda, melainkan bagaimana Anda memilih untuk menghadapinya. Jika Anda melanjutkan hidup dengan autopilot, bereaksi alih-alih bertindak dengan niat, Anda akan terjebak dalam siklus stres, keraguan, dan ketidakpuasan yang sama. Namun, jika Anda memutuskan untuk mengadopsi kebiasaan yang memperkuat pikiran, karakter, dan ketahanan Anda, maka tidak ada yang akan mampu menekuk Anda. Hari ini, Anda tidak hanya akan mendengarkan kata-kata, tetapi Anda juga akan menerima panggilan. Sebuah panggilan untuk membangun diri Anda yang paling kuat, tenang, dan berdaya. Apakah Anda siap untuk mengambil kendali? Mari kita mulai. Pertama, kuasai pikiran Anda untuk mencapai tujuan Anda. Bayangkan saat ketika pikiran Anda seperti lautan yang luas. Ada hari-hari tenang di mana semuanya tampak mengalir dengan mudah. Tetapi ada pula badai, angin kencang, dan ombak yang tak henti-hentinya. Raksasa yang mengancam akan menenggelamkan Anda. Apa yang membedakan mereka yang tenggelam dari mereka yang dapat menavigasi dengan baik bukanlah tidak adanya badai, tetapi kapasitas untuk tetap teguh di tengah kekacauan. Itulah yang dimaksud dengan menguasai pikiran. Saya tidak tahu cara menghindari masalah atau berharap kehidupan memperlakukan Anda dengan baik. Ini tentang memperkuat diri Anda hingga tidak ada kesulitan yang bisa menjatuhkan Anda. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, jika Anda terganggu oleh sesuatu yang eksternal, maka masalahnya bukan pada hal itu sendiri, tetapi pada penilaian Anda terhadapnya, dan ada dalam kekuatan Anda untuk mengubah penilaian tersebut. Kesalahan paling umum yang kita lakukan adalah percaya bahwa pikiran kita tidak dapat dikendalikan, bahwa ketakutan, kecemasan, atau frustrasi tidak dapat dihindari. Namun, tidak demikian adanya. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran, untuk memutuskan pikiran mana yang perlu diberi perhatian dan mana yang harus dibiarkan mati kelaparan. Pertimbangkan ini. Berapa kali Anda telah membesar-besarkan masalah dalam pikiran Anda? Berapa kali Anda membiarkan kesulitan kecil menjadi raksasa hanya karena Anda memberinya terlalu banyak ruang dalam pikiran Anda? Inilah cara kita melakukan sabotase tanpa menyadarinya. Solusinya adalah melatih pikiran sebagaimana kita melatih otot. Dan seperti halnya pelatihan, ini memerlukan latihan dan disiplin. Kebanyakan orang terjebak dalam pusaran pikiran tentang masa lalu dan masa depan. Mereka khawatir tentang apa yang telah terjadi atau apa yang mungkin terjadi, tetapi saat ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Belajarlah untuk fokus pada saat ini. Saat ini akan memberi Anda kekuatan luar biasa. Seperti yang dikatakan, kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Jika Anda berhenti mengantisipasi kemalangan dan fokus pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang, ketakutan akan kehilangan kekuasaan atas diri Anda. Perbedaan antara mereka yang mencapai hal-hal besar dan mereka yang tetap dalam keadaan biasa-biasa saja bukanlah bakat, tetapi dalam kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika tidak ada keinginan. Bangun lebih awal, latih tubuh Anda, beri makan pikiran Anda dengan buku-buku berkualitas, dan hindari gangguan. Semua ini membangun kekuatan mental yang akan memungkinkan Anda menghadapi tantangan apapun. Epictetus menjelaskan dengan jelas, tidak ada orang yang bebas jika dia bukan tuannya sendiri. Menguasai pikiran bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Ini adalah proses yang berkelanjutan, pertempuran sehari-hari, di mana setiap usaha kecil berkontribusi. Akan ada saat-saat ketika Anda merasa seperti mundur, tetapi bahkan momen-momen ini adalah kesempatan untuk belajar. Ingatlah, bukan kehidupan yang harus menjadi lebih mudah, tetapi Anda yang harus menjadi lebih kuat.
Semua itu dimulai dari pikiran Anda. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda akan terus membiarkan pikiran Anda mengendalikan Anda, atau akan mulai melatihnya agar bekerja sesuai keinginan Anda? Keputusan ada di tangan Anda. Kedua, kendalikan dan seimbangkan hormon Anda untuk kehidupan yang utuh. Bayangkan tubuh Anda sebagai jam tangan Swiss yang canggih, di mana masing-masing roda gigi melambangkan sistem vital. Apa yang akan terjadi jika salah satu roda gigi tersebut tidak berfungsi? Seluruh mekanisme akan mulai gagal. Itulah yang sebenarnya terjadi ketika hormon Anda tidak seimbang. Mereka adalah pembawa pesan yang mengatur suasana hati, metabolisme, energi, dan kemampuan Anda dalam menghadapi stres. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa keharmonisan batin adalah kunci kehidupan yang baik. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Namun, bagaimana jika tubuh Anda tidak berfungsi selaras dengan pikiran Anda? Disinilah keseimbangan hormon berperan. Setiap hari, tanpa Anda sadari, zat-zat kimia bekerja untuk menjaga keseimbangan Anda. Insulin mengatur gula darah Anda. Hormon tiroid mengendalikan energi Anda. Kortisol membantu Anda mengatasi stres, dan serotonin menentukan kebahagiaan Anda. Ketika berada dalam harmoni, Anda merasa tak terhentikan. Tetapi ketika mereka lepas kendali, tubuh dan pikiran Anda membayar harganya. Kelelahan, kecemasan, penambahan berat badan, insomnia. Ini seperti sebuah orkestra di mana setiap instrumen harus selaras. Jika sebuah biola tidak selaras, melodinya rusak. Tubuh Anda sama. Ketidakseimbangan kecil dapat memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan. Bayangkan ini, suatu hari Anda merasa termotivasi, penuh energi, dan optimisme. Di hari lain, tanpa alasan yang jelas, Anda merasa sulit untuk bangun dari tempat tidur. Perbedaannya seringkali bukan hanya mental, tetapi juga kimia. Hormon Anda mempengaruhi suasana hati lebih dari yang Anda pikirkan. Kortisol, hormon stres, diperlukan dalam dosis kecil, tetapi ketika terus meningkat akibat kekhawatiran dan kecemasan, dapat membuat Anda merasa lelah, mudah tersinggung, dan mengalami masalah konsentrasi. Epictetus berkata, "Kami tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kami, tetapi oleh apa yang kami pikirkan tentang apa yang terjadi pada kami." Namun, jika tubuh Anda terjebak dalam siklus stres hormonal, bahkan nasihat Stoa terbaik pun akan sulit untuk diterapkan. Kesejahteraan Anda bukanlah masalah keberuntungan, tetapi pilihan sehari-hari. Anda tidak dapat mengendalikan segalanya dalam hidup, tetapi Anda bisa membuat keputusan untuk meningkatkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Kaum Stoa percaya pada disiplin diri dan pengendalian diri sebagai pilar kehidupan yang utuh. Saat ini kita tahu bahwa praktik-praktik ini tidak hanya memperkuat pikiran, tetapi juga dapat membantu mengatur hormon kita. Ini bukan tentang hidup di bawah aturan yang ketat, tetapi menemukan keseimbangan yang tepat. Jadi, lain kali Anda merasa kurang energi, tidak ada motivasi, atau mengalami perubahan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan, tanyakan pada diri Anda. Apakah saya membantu tubuh saya untuk berada dalam keseimbangan? Kunci menuju kehidupan yang utuh bukan hanya di pikiran, tetapi juga dalam kimia internal yang menopangnya. Dan, teman, itu ada di tangan Anda. Ketiga, jadikan olahraga harian sebagai rutinitas terbaik Anda. Berolahraga setiap hari bukan hanya masalah estetika atau kesehatan fisik. Ini adalah deklarasi kekuasaan. Ini mengingatkan tubuh dan pikiran Anda bahwa Anda yang memerintah, bukan kemalasan, bukan alasan, bukan kelelahan. Bayangkan seorang pejuang yang tabah. Dia ditempa bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam disiplin. Marcus Aurelius berkata, Anda harus membangun kehidupan tindakan demi tindakan, dan jika masing-masing mencapai tujuannya, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Anda mencapainya. Latihan adalah serangkaian tindakan kecil yang seiring berjalannya waktu membangun tubuh dan pikiran yang kuat dan gigih. Setiap kali Anda memutuskan untuk bergerak, Anda memilih untuk keluar dari inersia, keluar dari kepasifan, dan melawan rasa malas. Ini bukan hanya tentang penguatan otot, tetapi juga tentang membentuk karakter. Ketika Anda berlatih,
Anda tidak hanya berkeringat, tetapi Anda juga menghadapi diri sendiri dan resistensi internal. Anda menantang diri untuk melakukan 1 repetisi lagi, berlari 1 menit lagi, untuk mengatasi tindakan, "Saya tidak bisa melakukannya." Dan inilah rahasianya. Latihan adalah cerminan kehidupan. Berapa kali Anda merasa tidak ingin, tanpa motivasi, tanpa kekuatan untuk melanjutkan, dan namun, ketika Anda bangkit dan memaksakan diri untuk mengambil langkah pertama, sesuatu berubah. Energi muncul dalam pergerakan, bukan dalam penantian. Seneca mengatakannya dengan jelas. Bukan karena hal-hal sulit kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, hal-hal itu menjadi sulit. Bergerak setiap hari adalah suatu tindakan penghormatan terhadap diri sendiri. Ini adalah cara untuk memberitahu tubuh Anda, "Saya menghargaimu, saya peduli padamu, saya menguatkanmu." Dan dalam proses itu, pikiran Anda juga diperkuat. Kecemasan, stres, kesedihan, semua beban emosional itu yang terkadang menghancurkan kita, menemukan jalan keluarnya dalam gerakan, seperti api internal yang perlu dilepaskan. Setiap tetes keringat membawa serta satu kekhawatiran berkurang, satu beban berkurang di pundak pikiran Anda. Jadikan olahraga sebagai kebiasaan, bukan sekadar kewajiban. Temukan kesenangan dalam kemajuan, dalam perasaan kuat, dalam disiplin yang Anda bangun hari demi hari. Keempat, kuasai uang Anda. Uang adalah sumber daya yang memungkinkan kita mengakses apa yang kita butuhkan, yang memberi kita pilihan, dan terkadang mengganggu tidur kita. Di dunia di mana kesuksesan sering diukur dalam angka, mudah sekali terjebak dalam perangkap berpikir bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Namun, kekayaan sejati tidak terletak pada jumlah angka 0 di rekening bank kita, tetapi dalam damai yang kita rasakan ketika kita tahu bahwa kita memiliki kendali atas kehidupan finansial kita. Seneca berkata, "Orang miskin bukanlah orang yang memiliki sedikit, tetapi dia yang menginginkan lebih." Ini tidak peduli berapa banyak penghasilan Anda. Jika Anda merasa bahwa Anda membutuhkan lebih banyak, Anda akan selalu merasa kurang. Kunci keseimbangan keuangan bukan hanya tentang menghasilkan pendapatan, tetapi juga belajar untuk mengelolanya dengan bijak. Tanpa uang, hidup bisa menjadi obsesi yang mencuri ketenangan kita. Pikirkan tentang uang seperti air sungai. Jika mengalir dengan harmoni, ia menyehatkan bumi, memberi kehidupan, dan memungkinkan pertumbuhan. Namun, jika ia meluap tanpa kendali, ia menyapu semuanya. Itulah sebabnya keseimbangan sangat penting. Bagaimana kita mencapainya? Pertama, pahami bahwa uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Gunakan untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan, bukan untuk membuat orang lain terkesan. Anda tidak memerlukan model mobil terbaru atau jam tangan termahal untuk menunjukkan harga diri Anda. Nilai sejati ada pada karakter Anda, dalam cara Anda memperlakukan orang lain, dan dalam kedamaian yang Anda rasakan saat tidur di malam hari. Kedua, hiduplah sesuai kemampuan Anda. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kesederhanaan adalah kunci dari kehidupan yang penuh. Ini bukan tentang merampas diri Anda dari apa yang Anda nikmati, tetapi menghabiskannya dengan kesadaran. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar membuat saya lebih bahagia, atau hanya memberi kepuasan sesaat? Kebahagiaan yang abadi bukanlah hasil pembelian, tetapi dibangun dengan kebiasaan dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Ketiga, berinvestasilah pada pengetahuan keuangan. Ketidaktahuan itu mahal, dan di dunia uang, membayar harga ketidaktahuan dapat membawa kita menuju kehancuran. Pelajari tentang tabungan, investasi, dan perencanaan. Anda tidak perlu menjadi seorang ahli dalam bidang ekonomi, tetapi cukup tahu untuk membuat keputusan yang bermanfaat dalam jangka panjang. Keempat, jangan serahkan kesejahteraan emosional Anda pada tangan kekayaan materi. Kelimpahan tidak hanya diukur dengan uang, tetapi juga dengan waktu berkualitas bersama orang terkasih, kepuasan melakukan apa yang Anda sukai, dan kebebasan untuk tidak terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan lebih banyak. Keseimbangan keuangan bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang belajar bagaimana menggunakannya dengan bijak tanpa merampas ketenangan kita.
Ini adalah mengetahui bahwa kita memiliki cukup, dan pada akhirnya, apa yang benar-benar membuat kita kaya adalah hidup dengan tujuan dan tanpa takut terhadap hari esok. Kelima, jadikan makanan alami sebagai bagian dari hidup Anda. Hubungan antara apa yang kita makan dan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan hidup lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kita sering tidak menyadari bahwa makanan tidak hanya memberi nutrisi pada tubuh, tetapi juga menyehatkan pikiran dan jiwa. Jika Anda pernah merasa kelelahan, tanpa energi, atau tidak mampu mempertahankan konsentrasi, jawabannya mungkin terletak pada apa yang Anda masukkan ke dalam piring Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa yang benar-benar berada di bawah kendali kita adalah pilihan kita, dan itu termasuk cara kita memberi makan tubuh. Menjaga kesehatan kita bukan hanya masalah menghindari penyakit, tetapi juga cara untuk mempersiapkan diri kita untuk hidup dengan kekuatan, kejelasan, dan keseimbangan. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda yang mengganggu, tetapi bagaimana Anda menafsirkannya. Dengan cara yang sama, bukan apa yang kita makan yang menjadi masalah yang mempengaruhi kita, tetapi bagaimana kita memilih apa yang kita makan. Diet alami yang berbasis pada makanan segar dan belum diolah adalah bentuk perawatan diri yang paling murni. Buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, semuanya adalah sekutu sejati kesehatan kita. Setiap gigitan makanan ini adalah investasi kecil untuk kesejahteraan Anda, baik fisik maupun mental. Mereka tidak hanya memberi kita energi yang kita butuhkan untuk menghadapi hari, tetapi juga merupakan nutrisi yang memberi makan pikiran kita, kreativitas kita, dan kemampuan kita untuk memecahkan masalah. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin yang membutuhkan bahan bakar yang tepat agar dapat beroperasi. Jika Anda memberi yang terbaik, Anda tidak hanya tampil lebih baik, tetapi juga menjadi lebih tangguh, mampu menghadapi masalah yang muncul dengan tenang. Makanan yang diproses, penuh gula dan lemak buatan, seperti bahan bakar berkualitas rendah yang cepat merusak mesin. Mereka bisa memberi kita efek cepat energi, tetapi dengan mengorbankan kesehatan fisik dan mental. Stres, kecemasan, dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan yang jelas seringkali terkait dengan apa yang kita makan, atau lebih tepatnya, apa yang kita berhenti makan. Alih-alih menyerah pada godaan yang mudah dan cepat, cara stoik mengajak kita untuk melakukan pemilihan yang sadar. Disiplin bukan hanya tentang menolak kesenangan sesaat, tetapi untuk menyadari bahwa setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak. Jika Anda menginginkan pikiran yang tajam, Anda memerlukan tubuh yang kuat. Jika Anda menginginkan kejelasan, diet Anda harus menjadi sekutu. Jika Anda mencari stabilitas emosional, mulailah dengan piring penuh makanan alami. Kebijaksanaan sejati terletak pada mendengarkan sinyal dari tubuh Anda. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi bagaimana hal itu membuat Anda merasa. Makanan yang kaya nutrisi memperkuat kemampuan kita untuk memecahkan masalah, meningkatkan ingatan, dan yang terpenting tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa ketenangan bukanlah masalah keberuntungan, tetapi latihan konstan. Hal yang sama berlaku untuk nutrisi. Jika Anda membuat pilihan yang cerdas, tidak hanya tubuh Anda yang akan lebih kuat, tetapi juga pikiran Anda. Keenam, bangun tekad dan ketahanan untuk mencapai kesuksesan. Dalam hidup, kita semua berada dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan perubahan tak terduga, kesulitan, dan momen yang menguji ketahanan kita. Namun, di tengah badai dan hari-hari kelabu itu, tekad dan ketahanan menjadi kompas kita, cahaya dalam kegelapan. Kualitas ini mendorong kita untuk maju, bahkan ketika segala sesuatunya tampak melawan kita. Tekad adalah api internal yang memaksa kita untuk bangkit ketika hidup menjatuhkan kita. Dorongan itu memberitahu kita, teruslah maju, jangan berhenti. Ini seperti pelari yang kelelahan, dengan otot-otot berteriak kesakitan, memberikan lari cepat terakhir untuk mencapai tujuan. Tekad tidak mengenal rasa takut. Ia tidak menyerah, tidak membiarkan dirinya dikalahkan. Ini adalah komitmen terhadap tujuan kita, dengan visi tentang siapa kita ingin menjadi, bahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita,
tetapi bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Epictetus, salah satu pemikir Stoa yang terkemuka, mengingatkan kita, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana Anda menanggapinya yang menentukan kebahagiaanmu. Begitulah adanya. Tidak peduli seberapa banyak hidup menguji kita, yang benar-benar penting adalah kemampuan kita untuk bangkit dengan lebih banyak kekuatan dan kebijaksanaan. Ketahanan bukan hanya berarti bertahan, tetapi juga belajar beradaptasi, menemukan pelajaran dalam kesulitan, dan tumbuh dengan setiap tantangan. Bayangkan Anda adalah pohon. Ketika angin bertiup kencang dan badai mengamuk, Anda tetap kokoh dengan akar yang dalam. Mereka mungkin membengkokkan Anda, tetapi tidak menghancurkan Anda. Setelah setiap badai, Anda menjadi lebih kuat. Saat-saat sulit bukanlah akhir jalan, tetapi saat-saat yang sangat cocok untuk tumbuh, untuk mengubah diri kita, untuk berhenti menjadi siapa kita dulu dan menjadi siapa kita seharusnya. Ini tidak berarti kita tidak merasa takut, bahwa kita tidak merasakan sakit, atau bahwa kita tidak ingin menyerah kadang-kadang. Nyatanya, rasa sakit dan ketakutan adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Namun, ketahanan bukan berarti menghindarinya, melainkan menghadapi tantangan tersebut dengan berani. Ini tentang belajar berjalan melalui badai, bahkan jika kita tidak memiliki semua jawaban. Hidup penuh dengan tantangan, tetapi juga pelajaran. Setiap kesulitan adalah peluang yang tersembunyi dalam tantangan. Janganlah kita berusaha melarikan diri dari badai, tetapi belajar untuk menavigasi melalui mereka. Setiap kesalahan, setiap tersandung, setiap kegagalan menawarkan kita sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketujuh, temukan kekuatan untuk hidup demi sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Terkadang kita merasa terjebak dalam rincian kecil kehidupan sehari-hari, mengejar tujuan yang kita anggap penting, tetapi pada akhirnya mereka hanya fragmen sekilas dalam bentang alam yang luas dari kehidupan kita. Namun, ada jenis tujuan yang melampaui rincian tersebut. Tujuan yang tidak hanya memberi kita arah, tetapi juga menghubungkan kita secara mendalam dengan dunia di sekitar kita, dengan orang-orang, dan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Ini adalah tujuan untuk hidup demi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Bayangkan Anda adalah percikan di tengah lautan kemanusiaan yang luas. Mungkin percikan itu sendiri kecil, tetapi jika Anda memutuskan untuk mendukung tujuan yang lebih besar, percikan itu bisa menjadi api yang menerangi kegelapan, yang menuntun orang lain menuju masa depan yang lebih baik. Inilah yang diajarkan kaum Stoa kepada kita, bahwa tujuan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi barang-barang material atau pencarian kepuasan pribadi, tetapi dalam melayani sesuatu yang meninggalkan jejak positif di dunia. Seneca pernah berkata, "Bukan karena kita punya sedikit waktu, tetapi karena kita kehilangan banyak hal. Apa yang kita lakukan dengan waktu tersebut? Kita harus mengabdikan energi kita untuk sesuatu yang sangat berharga, yang melampaui keberadaan kita sendiri dan yang membuat perbedaan. Ini bukan tentang mengorbankan keinginan pribadi kita, tetapi menempatkan mereka pada pelayanan demi kebaikan yang lebih besar." Dalam kehidupan sehari-hari, menemukan tujuan yang lebih besar mungkin adalah tantangan, tetapi juga merupakan peluang untuk menghentikan pengesampingan kepentingan pribadi kita dan bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana saya bisa membuat perbedaan hari ini? Bagaimana saya bisa melayani orang lain, bahkan ketika keadaan tampaknya sulit? Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, apa yang kita lakukan dalam hidup ini akan bergema dalam keabadian. Setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang bertahan lama. Ini bukan tentang mengharapkan hidup menjadi mudah atau tanpa hambatan, tetapi untuk menghadapinya dengan pikiran tertuju pada tujuan yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melawan kesulitan, karena kita tahu bahwa perjuangan kita memiliki tujuan yang lebih besar. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dengan bergabung dengan orang lain yang memiliki minat, nilai, dan visi yang sama, kita menciptakan jaringan dukungan, komunitas yang bekerja sama menuju tujuan yang sama.
Dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Ketika kita hidup dengan tujuan yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar, kesulitan kita bukan lagi sekadar tantangan pribadi, tetapi langkah yang membawa kita lebih dekat ke tujuan yang lebih tinggi, memberi kita motivasi yang diperlukan untuk terus maju. Meskipun masing-masing dari kita memiliki mimpi dan ambisi kita sendiri, dengan membaginya dan bekerja sama, kita bisa mewujudkan mimpi kolektif menjadi kenyataan. Kedelapan, ubahlah hidup Anda dengan mengejar keunggulan. Dalam hidup, kita mencari banyak hal, kesenangan, kesuksesan, cinta, dan bahkan pengakuan. Namun, jauh di lubuk hati kita semua mendambakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang melampaui kebutuhan kita langsung dan egois. Sesuatu itu adalah keunggulan. Keunggulan bukan hanya sekadar tujuan, tetapi sebuah perjalanan berkelanjutan yang menantang kita untuk menjadi lebih baik setiap hari, untuk melangkah lebih jauh melampaui batas kita, dan untuk menghormati potensi terdalam kita. Bayangkan sejenak bahwa Anda adalah seorang pematung. Hidup adalah batu kasar, dan hari demi hari, dengan setiap keputusan dan tindakan, Anda memoles batu itu hingga akhirnya menjadi sebuah karya seni. Tidak masalah jika percikan api berterbangan atau jika jalannya terasa panjang dan menyakitkan, karena setiap goresan pahat membawa Anda lebih dekat untuk mengambil langkah menuju versi terbaik diri Anda. Keunggulan bukanlah sebuah keadaan, melainkan proses perbaikan diri yang terus-menerus, di mana tantangan sebenarnya bukanlah untuk mencapai tujuan akhir, tetapi untuk menjaga disiplin dalam terus meningkatkan diri, tidak peduli rintangan apapun. Seperti yang diingatkan Seneca, bukan karena kita punya sedikit waktu, tetapi kita kehilangan banyak waktu. Pemikiran sederhana namun mendalam ini menyoroti bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat mudah terjebak dalam perangkap kebiasaan biasa-biasa saja, puas dengan yang minimal, dan meninggalkan pencarian untuk sesuatu yang lebih besar. Namun, keunggulan membutuhkan perhatian penuh kita, dedikasi kita, dan yang paling penting, rasa tujuan yang mendalam. Dalam mengejar keunggulan, kita tidak hanya mencari prestasi eksternal sebagai hadiah atau pengakuan. Keunggulan yang sejati adalah inti dari proses. Dalam cara kita menjalani setiap hari lebih banyak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Setiap tugas yang kita lakukan, tidak peduli seberapa kecilnya, menjadi sebuah kesempatan untuk menerapkan versi terbaik kita. Bayangkan bangun setiap pagi dengan kesempatan untuk membangun warisan. Setiap tindakan, setiap kata, setiap keputusan adalah batu di jalan menuju kehidupan yang ingin Anda jalani. Dan saya tidak bermaksud kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang otentik, di mana Anda berani menantang diri sendiri untuk menjadi lebih baik, untuk belajar dari kegagalan, dan untuk terus maju. Keunggulan adalah perjalanan menuju keaslian, cara hidup dengan integritas, tanpa kesesuaian, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Epictetus memberitahu kita, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapi apa yang terjadi pada Anda. Ini adalah inti dari keunggulan, kemampuan Anda untuk merespons dengan tenang, tekad, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Karena keunggulan bukanlah garis lurus, melainkan serangkaian pasang surut yang mengajarkan kita untuk bangkit lagi dan lagi, untuk terus maju bahkan ketika keadaannya tidak ideal. Berapa kali Anda tergoda untuk menyerah, untuk menerima bahwa Anda tidak dapat melanjutkan, tetapi justru di saat itu, ketika jalan sejati menuju keunggulan muncul, ini bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam perjuangan, dalam kegigihan, dan dalam pengorbanan. Kesembilan, sederhanakan hidup Anda. Di dunia modern ini, di mana kita dikelilingi oleh layar dan terhubung ke jaringan setiap saat, tampaknya segala sesuatu yang kita lakukan telah menjadi digital. Penting bagi kita untuk bekerja, bersenang-senang, atau bahkan beristirahat. Jam demi jam berlalu saat kita menyelam di media sosial, menonton video, atau bermain daring. Namun, pada akhirnya, apa yang sebenarnya telah kita capai? Bayangkan hidup Anda seperti sungai. Sungai ini bisa penuh tujuan, bergerak menuju lautan pencapaian dan momen penting. Namun, jika Anda tidak berhati-hati, pusaran dapat muncul. Apa itu pusaran air?
Ini adalah kegiatan tanpa tujuan yang membuat Anda merasa teralihkan dari jalur Anda. Itu berlayar tanpa tujuan, tanpa akhir dalam jaringan sosial, konsumsi pasif konten yang hanya mengisi kekosongan, permainan sesaat, atau aktivitas daring yang alih-alih memberi kepuasan, malah meninggalkan kita kosong di akhir hari. Ini bukan hanya tantangan modern, tetapi tantangan manusia. Marcus Aurelius mengatakannya, kehidupan ini bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di bawah hujan. Kunci di sini adalah keseimbangan. Teknologi bisa menjadi sekutu yang hebat, tetapi jika kita tidak menggunakannya dengan sadar, bisa menyeret kita ke dalam lautan gangguan. Untuk mencapai hal ini, kita harus bersikap kritis terhadap waktu kita. Tanyakan pada diri Anda, apakah kegiatan ini membuat saya lebih dekat dengan sasaran? Apakah ini membantu saya berkembang? Jika jawabannya tidak, sekarang saatnya untuk menetapkan batasan. Seperti yang dikatakan Seneca, kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Tetapkan batasan yang jelas, seperti jadwal media sosial atau hari libur dari perangkat, adalah langkah pertama menuju kontrol. Dengan melakukan hal ini, kita memulihkan kekuatan atas waktu kita dan kemampuan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Saya tidak menyarankan untuk hidup di dunia tanpa teknologi, tetapi untuk menemukan kembali apa yang membuat hidup benar-benar berharga. Cari aktivitas yang mengisi Anda di luar layar, lanjutkan hobi yang terlupakan, berolahraga, berjalan di alam, membaca buku yang bagus. Ini adalah hal-hal yang menyehatkan jiwa dan menghubungkan Anda kembali dengan yang penting. Penting untuk diingat bahwa ini bukan hanya masalah disiplin. Ini adalah memilih secara sadar bagaimana Anda ingin menghabiskan waktu. Jika Anda mengikuti orang-orang bijak kuno, Anda akan menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah hasil keputusan. Apa yang ada di tangan kita adalah apa yang dapat kita periksa. Seperti yang diajarkan Epictetus, teknologi bukanlah musuh, tetapi tanggung jawab kita untuk mengetahui cara menggunakannya dengan cara yang memperkaya hidup kita dan tidak mengosongkan kita. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya akan senang jika Anda berbagi pengalaman hidup Anda di komentar atau cukup tulis. Hari ini dimulai versi diri saya yang lebih kuat. Saya adalah tabah, jadi saya bisa mengetahui siapa saja yang telah menyelesaikan pelajaran berharga ini. Saya sangat senang mendengar kisah-kisah tentang kemenangan. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memberitahu YouTube bahwa video-video ini sangat membantu orang seperti Anda. Dengan cara ini, kita bisa melanjutkan untuk membuat konten serupa di masa mendatang. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.